Hai, selamat datang di Neo Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan coba upload PKK reading lagi. Oke. Aku sebenarnya pengen coba upload general reading Oktober sih. Kamu bisa komen di kolom komentar di bawah kalau misalnya kamu pengen aku lanjut ke general reading Oktober. Aku akan coba rekam besok mungkin. Tapi kan aku ngerasa kecepatan kali ya. Biar ada variasi juga di channel ini, aku bikin PKK reading. Nah, di sini aku akan bahas soal perspektif, oke? Perspektif dia terhadap kamu, oke? Konteksnya asmara. Jadi bisa jadi ini seseorang yang lagi dekat sama kamu, tapi kamu nggak tahu pandangan dia terhadap kamu itu seperti apa, dia anggap kamu itu apa, dan kita juga akan coba lihat apa sih tujuan dia ke kamu dan potensi hubungan kamu dan dia. Oke, kita akan baca pikiran orang ini dan gimana juga pikiran dia terhadap kamu. Nah, di sini sudah ada 3 deck berbeda. Ini bisa dari laki-laki atau perempuan ya, jadi tidak tergantung gender. Ada 3 deck berbeda di depan kamu saat ini. Ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga. Sekali lagi, ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Nanti kalau misalnya kamu ngerasa pengen pause video ini untuk nemuin mana yang benar-benar menarik perhatian kamu di 3 deck ini, bisa meditasi dulu. Oke. So here we go, kita langsung aja mulai buat deck pertama di sini dari Rider-Waite Borderless. Oke. Here we go. Gimana sih perspektif dia terhadap kamu saat ini? Ini bisa jadi pacar kamu ya, ini bisa jadi pasangan kamu. Pokoknya seseorang yang kamu ingin tahu perspektif dia terhadap kamu, apa yang dia pikirkan, apa tujuan dia dan potensi hubungan kamu dan dia, oke? Secara romantis. Let's see, deck pertama. Mari kita lihat. Deck pertama, perspektif orang ini kepada deck pertama. Perspektif orang ini terhadap pemilih deck pertama. Mari kita lihat. Tidak tergantung gender sekali lagi. Oke, mari kita lihat. Ada The Sun. Kemudian ada Two of Wands, The Emperor, kemudian ada Four of Cups, ada The High Priestess, ada Queen of Wands. Oke. Deck pertama, gimana sih perspektif orang ini terhadap kamu? Apa yang dia pikirin? Oh, dia ngerasa kamu adalah seseorang yang menyenangkan sekali, seseorang yang bikin dia happy, seseorang yang bikin dia ngerasa nyaman, seseorang yang bisa dibilang masuk kriterianya dia. Jadi kalau misalnya ini adalah seseorang yang udah cukup lama kenalan sama kamu atau udah cukup pendekatannya udah cukup lama lah, oke? Dia jelas nyaman banget sama kamu, dia ngerasa kamu itu mataharinya dia, kamu bikin dia happy. Jadi aku bisa simpulkan kalau misalnya kalian sering intens komunikasi sekarang dan kamu berhenti komunikasi sama dia, dia bakalan stres banget, oke? Ada Nine of Swords di the bottom of the deck. Jadi kalau misalnya kamu sekarang dan deck pertama ini kamu lagi nggak komunikasi sama orang ini, aku ngerasa dia lagi bener-bener kepikiran kamu banget, tapi kayak staying cool, playing it cool. Dia tidak mau terlihat needy terhadap kamu, dia tidak mau terlihat kayak dia butuh kamu, tapi kayak stay calm, the Emperor, oke? Dia juga ngerasa kamu itu adalah pribadi yang bijaksana dan karismatik, oke? Sekali lagi tidak tergantung gender. Kayak ada sesuatu yang melekat di diri kamu yang bikin kamu itu beda dari orang-orang yang dia kenal. Jadi perspektif dia terhadap kamu itu menurutku positif banget. Terlebih di sini ada Queen of Wands. Mungkin kamu di sini berhubungan dengan fire sign, paling kuat banget energi di sini. Aries, Leo, Sagittarius, doesn't have to be, bisa jadi dengan zodiak lain. Tapi intinya di sini aku ngelihat deck pertama kamu dipandang sebagai seseorang yang bisa dibilang above ya, di atasnya dia, percaya diri, independent, oke? A go-getter person, seseorang yang pursuing things that
you want to do. Gue pengen kesini nih, spontaneous person juga bisa dibilang seperti itu. Spontan tapi tidak sembarangan, you know what I mean? Karena perpaduan antara Queen of Wands dan The Emperor itu powerful banget. Seseorang yang spontaneous tapi at the same time can be very I don't want to say rigid, bijaksana lah sederhananya, oke? Aku ngerasa orang ini ngerasa kamu itu adalah pribadi yang punya masa depan yang bagus, oke? Mungkin dia juga kepikiran untuk menawarkan sesuatu ke kamu nih, deck pertama menawarkan sesuatu yang menurutku berkaitan dengan kejelasan hubungan kalian. Kayak kalau misalnya ini gebetan, let's say dia ingin mengungkapkan isi hatinya ke kamu, dia ingin jadi pasangan kamu, dia ingin jadi pacar kamu, dia ingin nikah sama kamu karena dia ada di Emperor di sini. Cuman seperti yang gue bilang tadi, kayak dia udah kayak ada perasaan insecure di sini. Kayak dia ngerasa kamu itu terlalu powerful ketimbang dia, dan itu bikin dia yang kayak lakuin nggak ya gitu loh. Jadi bagi kamu yang sedang tidak berkomunikasi dengan orang ini saat ini, okay? Oh yeah, this person wants to marry you. Orang ini jelas pengen sama kamu untuk sesuatu yang jangka panjang. Dia ingin pernikahan di sini, tapi dia nggak yakin ingin menawarkan hal itu karena dia ngerasa kalian hubungannya nggak seimbang. Kamu terlalu atraktif, kamu terlalu istilahnya terlalu mendominasi bagi dia. Dan itu tuh salah satu penyebab kenapa mungkin dia tarik ulur sama kamu. Kayak dia susah ngelepasin kamu, tapi di saat yang bersamaan dia juga ngerasa nggak bisa buat nahan kamu karena dia takut kalau misalnya dia terlalu needy ke kamu jadi ilfeel sama dia. Oke. This person orang-orang yang gimana ya, orang-orang yang orang ini karena dia ngerasa kamu terlalu powerful, kayak dia ngerasa kamu itu di atas dia, akhirnya dia tuh kayak nyimpen gitu loh. Dia takut kecewa, dia takut kamu itu terlalu mengekang dia takut kamu itu terlalu mendominasi di dalam koneksi ini. Jadi dia tuh benar-benar nganggap kamu itu bikin dia ngerasa kayak nggak percaya diri sama dirinya, intimidating, okay? Pancaran aura kamu itu mengintimidasi dia, tapi sebenarnya itu tuh kayak pisau bermata dua bagi orang ini, okay? Orang ini suka dengan kamu, tapi di saat bersamaan kayak kayak sama dia nggak bakal seimbang deh, dia bakal mendominasi. Kayak ada ketakutan, like femme fatal attraction, you know. Jadi mungkin sekarang orang ini lagi tolak ansur, kayak nggak gimana ya, kayak kelihatan nggak tertarik, tapi sebenarnya tertarik banget. Kenapa dia bersikap seperti itu? Karena dia takut kamu bakal mengecewakan dia, atau bakal bikin dia ngerasa kayak useless, atau intinya orang ini takut kecewa, takut kamu terlalu mendominasi juga. Mungkin kamu juga di dalam pandangan orang ini, dalam perspektif orang ini, kamu itu punya banyak relasi, punya banyak lawan jenis, teman yang bikin dia jadi jealous atau cemburu. Oke, kamu populer banget di mata dia, atau mungkin nggak perlu harus populer, kayak seseorang yang atraktif. Okay? Mari kita lihat nih deck pertama. Bisa jadi ada perbedaan usia antara kamu dan orang ini. Deck pertama, perbedaan usia yang cukup mencolok bisa jadi, atau bisa jadi orang ini si orang ini udah punya status sosial, bisa jadi dia duda atau janda, atau sudah punya anak, dan itu bikin dia insecure untuk melanjutkan hubungannya sama kamu. Mari kita lihat di sini potensi hubungan kamu dan orang ini.
Oke, ada Knight of Cups di sini. Aku nggak perlu banyak kartu untuk ngeliat potensi. Wow, aku ngerasa kamu dan orang ini dek pertama hubungannya bisa ke tahap yang lebih serius, cuman butuh waktu. Jadi bukan, aku nggak mau bilang di sini dia ini nggak mau buru-buru sama kamu, tidak. Tapi dia masih mempelajari kamu. Oke, dia masih mempelajari kamu. Dia masih dalam tahap ingin tahu kamu lebih jauh. Seperti yang aku bilang tadi, dia punya kecemasan tersendiri. Jadi biarkan orang ini memantaskan dirinya untuk kamu. Oke, karena aku ngeliat besar banget potensinya hubungan kamu dan orang ini bisa lanjut ke tahap pernikahan. Aku juga ngerasa di sini kayaknya dia sayang banget sama kamu loh sebenarnya. Tapi dia sayang banget sama, makanya aku bilang di awal, aku bilang kan kalau misalnya orang ini sebenarnya susah ngelepasin kamu, tapi di saat yang bersamaan dia juga takut being vulnerable towards you, to be vulnerable towards you. Tapi sekarang dia belajar. Aku ngerasa kamu berhubungan dengan seseorang yang mau belajar memahami kamu, mau berkompromi sama kamu. Oke, dan aku ngerasa tujuan dia adalah marriage atau pernikahan. Aku ngerasa ada potensi besar hubungan kamu dan orang ini akan berhasil. Deck pertama, aku ngeliat di sini strong water sign, bisa Scorpio atau Cancer. Bisa jadi kalau misalnya ini adalah seseorang yang kamu dan dia ini mungkin ada perbedaan spesifik, bisa jadi soal perbedaan usia yang aku bilang tadi, atau bisa jadi dia sudah punya status janda atau duda, atau bisa jadi hal lain atau status sosial yang lain. Aku ngerasa itu nggak bakal jadi masalah. Oke, terutama di sini kalau misalnya ada juga ada isu mengenai restu dari pihak keluarga ini dan itu, aku ngerasa hal itu tidak akan menjadi masalah. Oke, karena orang ini atau kalian berdua mungkin udah saling sayang, tapi aku lebih ngerasa kayak orang ini yang lebih sayang ke kamu nih. Deck pertama, dia sayang banget sama kamu, kayak ada semacam pengorbanan yang akan dilakukan oleh orang ini untuk kamu. Deck pertama. Oke. Wow, amazing. Wow, kita lanjut di sini. Deck pertama untuk ke deck kedua. Oke. Hai, deck kedua. Di sini kita akan coba lihat gimana sih perspektif orang ini terhadap kamu. Kita tidak tergantung gender. Di sini bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Kita akan coba lihat apa yang difikirkan orang ini, apa yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Oke. Kemudian di tebaran kedua kita akan coba lihat potensi hubungan kamu dan dia. Oke, here we go. Kita lihat perspektif si dia terhadap kamu. Yang dia pikirin ya deck kedua ya, aku juga penasaran. Mari kita lihat. Oke. King of Cups. Aku harap kamu bisa lihat. Kemudian ada Queen of Pentacles, Seven of Wands, Strength, the Hangman, Ace of Pentacles. Oh, Three of Cups. Aku ngerasa ini teman kamu. Bisa jadi dia ini aku ngerasa udah cukup lama juga deket sama orang ini. Ada kemungkinan kamu mungkin berusaha menghindar dari orang ini. Mungkin kamu udah tahu kalau dia suka sama kamu. Orang ini ya yang kita bicarakan di sini. Nah, gimana perspektif orang ini terhadap kamu? Dia ngerasa kamu itu orang yang baik banget. Kamu suka membantu. Kamu juga pribadi, mungkin dia nganggap kamu itu pribadi yang gimana ya? Let's say homebody person. Homebody person itu
karena aku hampir bilang wife materials, oke. Let's say homebody person. Orang yang homebody person itu, let's say kamu bisa masak, mandiri lah. Kamu bisa masak sendiri, kamu bisa ngatur keuangan sendiri, kamu kerja sendiri, kamu tidak bergantung kepada siapa-siapa, kamu bisa menikmati waktu sendiri. Intinya kamu adalah pribadi yang mandiri di mata dia dan bijaksana dan baik, oke? Positif banget. Dia ngerasa bisa membangun hubungan yang kayak dia ngerasa, kalau istilahnya kamu itu tipe dia banget. Dia ngerasa bisa membangun sesuatu yang stabil dengan kamu. Ace of Pentacles. Tapi di saat yang bersamaan dia juga ngerasa, makanya aku bilang tadi, orang ini ngerasain kesan penolakan dari kamu nih, dek kedua. Oke, dia ngerasa kesan penolakan dari kamu. Dia ngerasa kamu tidak memberikan ruang atau tempat untuk mengeksplor sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan atau kenalan biasa dengan kamu. Dia ngerasa kamu juga yang kayak nggak yakin sama dia. Oke. Somehow aku juga ngerasa orang ini ngelihat kamu sebagai individu yang seksi loh. Jadi secara tampilan fisik kamu benar-benar istilahnya whole package, kamu keseluruhan itu perfect bagi orang ini, kayak kriteria banget, tipe dia banget gitu. Ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn yang nonjol banget energinya, atau fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Aku coba klarifikasi Seven of Wands. Ya, dia ngerasa kamu adalah pribadi yang terlalu mandiri sehingga kesulitan untuk menerima dia. Tapi no matter what, aku ngerasa walaupun dia mendapat kesan penolakan dari kamu nih, dek kedua, dia tetap ingin deket sama kamu karena dia udah nyaman banget nih sama kamu, oke? Four of Wands. Bagi orang ini tipe mandiri kayak kamu, ya, sebagai sebuah keseksian di mata dia. Jadi aku ngerasa orang ini nggak cuma ngelihat kamu sebagai tampilan fisik doang, tapi juga karakter. Bagaimana kamu mewujudkan idealisme atau prinsip hidup kamu, itu tuh juga jadi bagian penting, ya, bagian penting dari penilaian dia terhadap kamu. Dan orang ini kayak berusaha buat menaklukkan kamu, you know. This person really persistent, resilient, kayak dia berusaha nungguin kamu sampai kamu mau nerima dia loh, orang ini. Oke? Karena dia ngerasa kamu itu sosok yang sempurna di mata dia. Sih. Orang ini walaupun nggak tahu caranya nih buat memenangkan hati kamu, tapi dia akan berusaha semampu dia, sejauh yang dia bisa untuk nungguin kamu agar kamu bisa terima dia. Oke? Earth sign di sini yang nongol banget energinya, Taurus, Virgo, Capricorn, atau water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Dia sayang banget, orang ini sayang banget sama kamu, walaupun kamu udah menunjukkan kesan penolakan. Oke. Apakah itu artinya dia mau mencoba memanfaatkan saya, Mbak? Tidak sih. Ya, orang ini secara sadar, ya, willingly wants to pursue you. Kayak dia mau memanifestasikan waktu dia lebih lama untuk mendapatkan kamu gitu loh. Oke? Aku merasa kamu udah tahu siapa orang ini. Orang ini mau ambil resiko untuk kamu. Oke? Mau diambil resiko untuk kamu.
Ace of Pentacles here. Wow, yeah. Oh my god. Wow, orang ini seriously, orang ini pengen banget sama kamu nih. Deck kedua, dia pengen nikah sama kamu, dia ingin menjadi partner hidup kamu, dia akan melakukan apapun untuk memenangkan hati kamu. Dia akan bersedia nungguin kamu gitu loh. Aku ngerasa kalian kayak berada di umur yang sama atau selisih umurnya nggak jauh beda lah, nggak beda-beda amat, nggak lebih dari 2 atau 3 tahun atau lebih dari 5 tahun, tidak sejauh itu. Aku juga ngerasa di sini kayaknya ini teman sebaya atau ini teman di kampus, teman di sekolah, teman kerja yang ngintilin kamu terus. Dia belum akan nyerah untuk memperjuangkan kamu karena dia ngerasa hubungan ini, koneksi kalian belum berakhir, karena dia ngerasa kamu itu sempurna bagi dia. Bisa jadi ini mantan ya, karena ada Ten of Swords. Bisa jadi ini mantan. Kalau misalnya ini mantan, dia belum move on dari kamu, mungkin dia sempat di sini menawarkan komitmen ke kamu tapi kamu tolak, oke? Dan hal itu bikin dia ragu buat kembali. Sebenarnya cuman dia bakal kembali lagi, karena dia bakal nungguin kamu, dia belum move on sama sekali. Petunjuk paling utama di sini nih, deck kedua, aku ngerasa orang ini pernah menyatakan keinginannya untuk serius sama kamu tapi kamu tolak, kayak nggak berhasil di attempt pertama atau di percobaan pertama. Orang ini ingin serius sama kamu, mungkin karena kamu belum siap. Ada Nine of Pentacles di sini, mungkin karena kamu masih belum yakin sama dia, oke? Kita akan coba lihat di sini deck kedua potensi hubungan kamu dan orang ini. Lihat. Deck kedua, potensi hubungan kamu dan orang ini. Wow, di Hierophant, bagus, lagi Hierophant here. Oke. Deck kedua, aku ngerasa di sini kamu akan nikah nih sama orang ini. Kapan? Dalam waktu 8 bulan. Dalam waktu, aku ngerasa ini cuma hitungan bulan deh, 8 atau 9 bulan atau 5 bulan, karena aku ngerasa orang ini pergerakannya cepat, oke? Aku ngerasa kamu bakal nikah sama orang ini, period. Like it or not. Karena seperti yang aku bilang tadi, orang ini dia ngerasa kamu itu adalah partner hidupnya dia gitu loh. Dia ngerasa kamu itu sosok yang sempurna bagi dia, tidak tergantung gender sekali lagi, tidak tergantung gender, bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Dan dia mau berkorban di sini untuk kamu, kayak ada sesuatu yang perlu dikorbankan mungkin antara kamu dan dia, dan akhirnya dia bisa dapetin kamu gitu loh. Akhirnya kalian bisa bersama. That's the point here. Ada proses pengambilan keputusan dalam waktu dekat. Bisa jadi ini soal rekonsiliasi yang menurutku rekonsiliasi kalian kali ini tuh menuju ke sesuatu yang lebih serius, kayak pernikahan. Di Hierophant, kemudian ada Judgment di sini. Wow. Aku ngerasa orang ini, jikapun kamu ragu ya untuk menerima orang ini, satu hal yang ingin aku pastikan di sini, dia tidak akan mengekang kebebasan kamu, atau kayak dia tidak mau mencampuri hal-hal prinsipil yang sangat kamu junjung tinggi selama kamu single nih, yang milih deck kedua, karena aku ngerasa dia sayang banget sama kamu sampai-sampai dia pengen kompromi tentang beberapa hal terkait prinsip-prinsip atau idealisme kamu gitu loh, oke? Kayak ini orang tuh dia yang sayang sama kamu. Pernah nggak sih kita tuh disuguhi dengan orang yang dia tuh lebih sayang sama kita ketimbang kita sayang ke mereka, tapi
karena ada Judgment dan Nine of Pentacles di sini, aku ngerasa walaupun mungkin di awal terasa dia lebih berat sayang ke kamu, kalian bisa nanti hubungannya lebih stabil, oke? Kayak ada mutual, kayak seiring berjalannya waktu kalian bisa saling berkompromi di dalam koneksi ini, oke? Kita coba lihat di sini deck ketiga, oke? Hai, deck ketiga, kita coba lihat di sini perspektif atau apa sih yang dipikirin orang yang lagi deket atau pasangan kamu terhadap kamu saat ini, dan kita lihat nanti di tebaran kedua potensi hubungan kamu dan dia, oke? Kita langsung lihat di sini, ini tidak tergantung gender, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, oke? Kita lihat deck ketiga. Ups, aku nggak ambil itu, belum ya. Deck ketiga. Oke, itu pertama di sini ada Temperance, ada Three of Wands, Ten of Wands, Two of Pentacles, King of Pentacles, the Wheel of Fortune. Bottom of the deck di sini ada Six of Cups. Ada perbedaan yang mencolok banget antara kamu dan orang ini, dan perbedaan apapun itu antara kamu dan orang ini di ketiga, aku ngerasa itu menjadi salah satu faktor kenapa hubungan kamu dan orang ini mungkin ups and downs, nggak jelas, oke? Bisa jadi dia in and out from your life, datang dan pergi karena perbedaan tadi. Itu menjadi faktor, oke? Bisa jadi ada jarak antara kamu dan orang ini, long distance connection, long distance relationship. Bisa jadi kalian belum ketemu juga nih, oke? Bagi yang sudah ketemu, aku ngerasa walaupun kalian udah ketemu, berasa kayak belum ketemu karena saking lamanya terpisah. Bisa jadi juga. Mungkin ada perbedaan usia yang mencolok juga antara kamu dan orang ini. Dia mungkin sudah lebih dewasa, kamu di sini mungkin, intinya ada terpaut usia yang cukup jauh, bisa jadi antara kamu dan orang ini. Dalam pikiran dia ngerasa kamu itu adalah pribadi yang responsible, seseorang yang independen, bisa dibilang independen, tapi lebih ke hal-hal yang bersifat material. Dia ngerasa kamu itu adalah pribadi yang bagus dalam mengelola keuangan, seseorang yang provider. Mungkin kamu sering curhat ke dia soal kamu yang sering bantuin keluarga, misalnya kamu mungkin di sini sering bantuin teman-teman kamu. Intinya kamu sering curhat sama dia soal pengalaman kamu bantu-bantuin orang lain, oke? Dan itu tuh menjadi salah satu daya tarik dia terhadap kamu. Dia ngerasa itu hal positif yang dia suka dari kamu nih, di ketiga, oke? Sebenarnya ya, perbedaan apapun yang ada antara kamu dan dia, baik itu jarak, usia, karakter, itu sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman kayak orang ini mungkin masih belum begitu yakin untuk let's say kalau misalnya di sini konteksnya hubungan serius seperti pernikahan, mungkin dia belum begitu merasa terconvince atau merasa teryakinkan bahwasanya dia ingin sesuatu yang serius dengan kamu. Kayak masih butuh waktu, aku ngeliat di sini bagi kamu dan orang ini untuk saling
berada di jalur yang sama, let's say like that. Okay. Aku akan klarifikasi 10 of Wands. Why 10 of Wands here? Oh yeah, absolutely. Oh, okay. Kayaknya ini jelas banget, ini perbedaannya mencolok banget. Bisa jadi ada perbedaan keyakinan antara kamu dan orang ini. Deck ketiga, ada jarak yang kelihatan banget. Bisa jadi orang ini, kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, oke? Bisa jadi dia sudah menikah, sudah punya pasangan, atau mungkin dia dalam proses perceraian, dalam proses berpisah dengan pasangannya. Aku nggak ngerasa dia duda atau janda loh, serius. Lebih ke dia punya pasangan atau dia sudah menikah, atau bisa jadi ini seperti yang gue bilang tadi, dia masih belum merasa yakin untuk serius sama kamu, untuk menjadi the emperor atau divine masculine atau divine feminine-nya kamu, karena aku ngerasa salah satu alasan kenapa orang ini belum bisa serius sama kamu karena dia masih belum cukup secara finansial untuk serius sama kamu. Kayak mungkin dia ada isu finansial, mungkin dia ada kesulitan pekerjaan saat ini, atau situasi kerjaannya lagi tidak stabil. Oke. Ada perbedaan keyakinan di sini yang mencolok banget antara kamu dan orang ini. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya perbedaan keyakinan atau perbedaan apapun itu antara kamu dan orang ini sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya. Cuman seperti yang aku bilang tadi, dia kayak masih ada isu lain atau faktor lain kenapa dia belum bisa serius sama kamu. Ada nggak sih mbak dia kepikiran serius sama saya, atau ada nggak sih dia ngelihat perspektif bahwasanya saya itu adalah partner hidup, bakal jadi partner hidupnya dia? Itu yang jadi masalah di sini guys. Dia belum ngelihat kamu sebagai seseorang yang equal sama dia. Let's say dia nganggap kamu sebagai pasangannya, dia belum sampai di situ. Cuman ada ide atau dia ngerti kok maksud yang kamu coba sampaikan, bahwasanya kamu ingin serius sama dia. Dia ngerti kamu ingin komitmen, kamu ingin sesuatu yang serius, tapi dia belum ngelihat kamu berada di the light of commitment dalam pikiran dia. Oke? Ngerti maksudku? Ketika kita dekat sama seseorang, kita pasti, of course we wondering, apa sih yang orang ini pikirkan tentang saya? Ada nggak sih dia niat komitmen? Orang ini niat komitmennya belum ada, cuman dia tahu kamu itu pengen komitmen dari dia. You get what I mean, right? Kamu dapatkan pesannya? Karena kayaknya dia masih sibuk dengan stabilitas dirinya personal, dan dia sepertinya juga ada isu tersendiri terkait situasi personalnya dia. Kalau misalnya ini bukan seseorang yang punya pasangan atau seseorang yang punya status, intinya di sini dia kayak masih sibuk dengan dirinya sendiri lah. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kok dia kayak nggak ada mutual interest gitu ya mbak sama saya, dia itu kayak sering ngelupain saya, dia sering datang dan pergi, karena tadi seperti yang aku bilang, dirinya sendiri kayaknya belum begitu stabil gitu loh untuk membangun sesuatu atau hubungan yang stabil dengan kamu. What do you expect gitu kan? Karena aku ngerasa orang ini kayak somehow dia ngerasa kamu lebih superior dari dia, dan dia nggak suka dengan itu. Dia nggak suka dengan hal itu. Dia pengen jadi provider, dia yang jadi provider, tapi di tahap ini sekarang dia belum bisa ngasih hal itu ke kamu. Malah kamu di sini yang mungkin cenderung terlihat lebih independen di mata dia, terlihat lebih settle gitu loh, oke, dalam pikiran dia. Dan itu salah satu faktor kenapa orang ini belum bisa ngasih kamu komitmen atau belum ngasih kejelasan apapun. Kita akan coba lihat perkembangan kamu dan orang ini, oke? Deck kedua.
kedua, deck ketiga ya. Ini yang terakhir. Deck ketiga. The world. Mari kita lihat why the world here. Oh, no. Bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa hubungan kamu dan orang ini tidak akan bertahan lama. Terlebih kalau misalnya kalian memang ada jarak ya antara kamu dan si dia ini. Bisa jadi kalian LDR seperti yang bilang tadi, atau ketemu online. Aku ngerasa sih hubungan kalian itu masih superficial banget. Oke, walaupun mungkin kalian udah bahas banyak hal, tapi fondasi hubungan kalian itu tidak kuat. Ada Nine of Cups di sini dan Four of Pentacles. Orang ini kayak, I'm sorry to say this, killing his time or killing her time with you. Kayak orang ini cuman mikirin agenda dia sendiri, kayak dia nggak punya, karena ini masih 9, ini nggak 10, dan ada the world di sini. Jadi, dan page of wands, page itu adalah energi yang paling light di court cards. Dan menurutku orang ini, hubungan kamu dan orang ini belum akan kemana-mana. Oke, belum akan kemana-mana. Mungkin kalian akan terus berinteraksi satu sama lain, kalian masih akan chat, kalian masih akan video call, kalian masih akan saling ketemu kalaupun kalian LDR, tapi aku nggak yakin kalian akan membuat atau memasuki tahap yang lebih serius dalam hubungan ini. Aku nggak yakin, karena kayak kalian punya agenda kalian masing-masing. Kamu punya agenda untuk serius, dianya punya agenda untuk nggak kemana-mana dulu, masih stay di sini. Dan aku ngerasa itu belum akan berubah dalam waktu dekat, karena di sini ada Ten of Swords dan Three of Swords di the bottom of the deck, dan ada the Chariot. This person protecting their heart. Okay, this person protecting their heart. Mereka tidak untuk sesuatu yang serius saat ini. Okay. So, deck ketiga itu adalah hasil readingan kamu. Semoga video ini bisa membantu, dan terima kasih udah nonton video ini. Semoga kita segera ketemu di general reading bulan Oktober. Oke, bye.